Rasa cinta dan kasih sayang ini tolong jangan sampai pudar. Dalam artian apa? Dalam sebuah rumah tangga, rasa cinta dan kasih sayang ini harus terus dipupuk, Mas Ferry. Jadi dipupuk, ditumbuh suburkan, sama dengan tanaman. Nah, ketika tanaman itu kita tidak siram, maka akan layu dan mati. Sama dengan cinta itu. Dan cinta dalam sebuah rumah tangga itu harus diciptakan, Mas Ferry. Nah, cinta itu harus diciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemenak sekalian, berjumpa kembali dengan saya Ferry Mahendra Kurniawan dari podcast Warkop Pojok Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Sobat Kemenak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mengambil tema membangun keluarga harmonis. Sobat Kemenak sekalian, pada hari ini saya ditemani oleh salah seorang narasumber dari penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Beliau adalah Ibu Alfulaila, sarjana filsafat Islam. Beliau sehari-hari bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Prajurit Kulon. Assalamualaikum Bu Alful, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah Mas Ferry, kabarnya baik. Alhamdulillah Bu Alful, jenengan sehari-hari bertugas di KUA Kecamatan Prajurit Kulon di bidang penyuluh agama Islam. Salah satu bidangnya adalah keluarga sakinah, dan kami juga mendengar bahwa jenengan juga ini concern di bagaimana membangun keluarga harmonis. Bisa diceritakan Bu Alful kegiatan sehari-hari jenengan dalam kegiatan penyuluhan di kantor urusan agama Kecamatan Prajurit Kulon, Bu Alful? Iya, terima kasih Mas Ferry atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami sehari-hari bertugas di KUA Kecamatan Prajurit Kulon yang dalam hal ini konsen di bidang keluarga sakinah. Okay. Nah, itu biasanya kita memberikan penasehatan, Mas Ferry, salah satunya kepada calon-calon pengantin untuk memperkuat nanti ke depannya mereka akan mengarungi bahtera rumah tangga sehingga menjadi keluarga yang harmonis, tentunya yang dicita-citakan, dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bu Alful, keluarga sakinah atau keluarga harmonis pada saat ini itu kan sebuah tren atau tagline yang di mana-mana banyak membangun keluarga sakinah, membangun keluarga harmonis. Ini kan sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan ya Bu. Jenengan selama ini mendampingi keluarga-keluarga atau memberikan ceramah atau pengajian terkait keluarga harmonis ini, kira-kira menurut jenengan apa Bu keluarga harmonis menurut jenengan Bu? Definisinya apa? Begini Mas, keluarga sakinah itu identik dengan keluarga harmonis ya. Harmonis, sakinah itu berarti keluarga di mana anggotanya itu merasa tenang Mas. Merasa tenang, damai, tentram, dipenuhi dengan kasih sayang, diliputi dengan cinta dan kasih. Itu terbukti dengan nanti ketika tampil dia akan mesra gitu loh Mas. Jadi secara mungkin secara penampakan, secara fisiknya dia kelihatan baik, terus mungkin ekonominya cukup, mapan, dan kesejahteraannya baik, dan juga mungkin perilakunya baik. Kira-kira seperti itu. Iya. Terus gini Bu Alful, di era-era sekarang mewujudkan keluarga sakinah itu kan nggak mudah Bu. Jangan selaku penyuluh selama ini berkampanye bagaimana membangun keluarga yang harmonis, untuk lebih baik. Langkah-langkah apa saja Bu yang sudah dilakukan teman-teman penyuluh dalam hal ini jenengan untuk senantiasa mendorong di masyarakat membentuk atau membangun keluarga yang harmonis? Untuk membangun keluarga harmonis ini Mas Ferry, yang pertama yang harus ditekankan itu keluarga ini harus dekat dengan Allah. Jadi dia harus meningkatkan iman dan ketakwaan. Karena apa? Selama kita mendampingi calon-calon pengantin yang ada di KUA, mereka rata-rata kalau saya tanya gimana dengan sholatnya, saya tanya gitu. Ternyata dari 5 calon pengantin yang kita tanya, itu yang sholatnya jangkep itu hanya 1. Jadi yang keempat itu rata-rata mereka bolong sholatnya. Makanya di sini kami selalu memberikan semangat, memberikan support bahwa agar nanti cita-cita mereka yang ingin mewujudkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu dapat terwujud dan terrealisir, maka mereka itu harus dekat dengan Allah.
Jadi selain upaya secara fisik dan material kita membangun keluarga harmonis, juga diimbangi dengan upaya-upaya spiritual, kira-kira begitu, Bu Alful. Betul. Terus gini, Bu Alful, jenengan dalam membina keluarga harmonis dan itu kan banyak kejadian. Tentunya banyak hal yang menjadi latar belakang, ini so harmonis itu enggak. Kira-kira yang sepanjang jenengan alami, jenengan membantu berkonsultasi, yang biasanya menjadikan keluarga tidak harmonis itu apa? Iya, gini Mas Ferry, ini boleh saya cerita kasus nggih? Iya. Siap. Begini, kapan hari ada kasus yang masuk di KUA Kecamatan Prajurit Kulon, perlu diketahui bahwa KUA itu tidak hanya menikahkan loh Mas Ferry ya. Di situ juga kami menyediakan tempat untuk konsultasi. Bagi pasangan-pasangan yang sedang bermasalah, ketika mereka memecahkan sendiri sudah tidak mampu, maka mereka perlu mediasi pendampingan. Nah, waktu itu Mas Ferry ada pasangan suami istri datang ke KUA. Mereka intinya ingin berpisah. Nah, berpisah itu tapi sebenarnya masalahnya sepele Mas Ferry. Kalau kami melihat setelah kami mediasi ternyata masalahnya di komunikasi Mas Ferry. Nah, makanya kenapa 4 pilar untuk menuju keluarga sakinah yang terakhir itu kan ada musyawarah ya. Musyawarah. Nah, di situ mereka tidak melaksanakan itu. Jadi mereka sendiri-sendiri tidak bermusyawarah, tidak gimana sih baiknya kita menyelesaikan masalah ini. Jadi intinya di komunikasi Mas Ferry. Jadi komunikasi yang tidak tidak efisien. Jadi mereka memutuskan atau punya logika sendiri sehingga mereka memutuskan aku lo bener kata si suami, si istri juga gitu punya alibi, aku ya bener gitu. Makanya nah itu apa yang perlu ditekankan dalam sebuah rumah tangga yaitu komunikasinya agar efektif Mas Ferry. Jadi salah satu hal yang mendasari atau biasanya menjadikan keluarga tidak harmonis itu komunikasi, Bu. Nah, terus gini, kalau di KUA itu kan ada pembinaan keluarga sakinah, ada misalkan pembinaan pranikah khusus calon pengantin dan lain-lain. Kira-kira materi-materi untuk bagaimana mewujudkan keluarga harmonis dan keluarga sakinah sudah disampaikan kan, Bu? Iya, bisa diceritakan materi-materi seputar apa saja, Bu? Iya. Karena kan sobat kemana sekalian ingin tahu, itu sebenarnya dasar-dasarnya kan gitu. Jelas kalau yang pertama yang kita berikan materi itu jelas membangun keluarga sakinah. Karena memang tujuan awal menikah adalah ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun ketika kita ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu kan banyak dibarengi ya. Yang utama nanti yang harus dipersiapkan yaitu persiapan material dan spiritual. Material dalam artian apa? Di seorang pasangan suami istri, terutama seorang suami, dia harus memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ada memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, di situ ada kebutuhan itu ada 2 Mas Ferry. Kebutuhan yang tampak dan kebutuhan yang tidak tampak. Nah, ini kebanyakan zaman-zaman sekarang ini Mas Ferry, mereka hanya melihat luarnya saja, glamor. Dia bisa jalan-jalan, dia bisa memakai hal-hal yang merek, yang ditunjukkan mewah, branded yang mewah gitu. Jadi dia tidak tahu bahwa kebutuhan rumah tangga itu ada kebutuhan yang tidak tampak. Nah, kebutuhan di mana itu? Yaitu rasa kasih sayang itu, rasa dicintai, rasa damai. Rasa dilindungi gitu. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi juga oleh pasangan suami istri. Itu. Jadi secara umum bisa disampaikan bahwa kebutuhan yang bersifat material dan non material. Terus gini, Bu, dalam keluarga harmonis ini kan seolah-olah itu sesuatu yang indah-indah semua. Betul. Enak-enak tok, bagus-bagus tok. Tapi bagaimana kita menuju ke sana itu kan tidak mudah. Iya, betul. Jangan tadi jenengan sampaikan, membangun komunikasi, membangun artinya saling menyadari segala hal yang terkait dengan itu. Kemudian tantangan, Bu, membangun keluarga harmonis sepanjang jenengan yang tahu tantangannya apa. Kok kelihatannya ini mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Nah, tantangannya apa? Iya, gini, tantangannya keluarga harmonis itu ada eksternal dan ada internal. Kalau internal itu biasanya dari
kesimpulan diri. Nah, ketika pasangan suami istri ini Mas ada masalah, kalau kita menyimpulkan sendiri, tidak bertanya, tidak dikomunikasikan, tidak dimusyawarahkan dengan pasangan, maka ini yang bahaya Mas Ferry. Kesimpulan-kesimpulan ini yang tercipta, yang muncul dari diri kita ini kadang membahayakan. Karena apa? Belum tentu kesimpulan yang kita simpulkan sendiri ini akan sesuai dengan pasangan. Jadi pasangan itu punya sendiri, punya cara sendiri kadang. Nah, cara-cara itu biasanya antara suami dan istri itu tidak sama. Nah, itu pentingnya Mas Ferry, tetap kita harus musyawarahkan. Jadi kita komunikasikan, kita musyawarahkan. Itu yang internal ya Mas ya. Ada di dalam diri kita sendiri. Terus yang eksternal, yang dari luar itu apa? Banyak Mas Ferry. Terutama kalau seorang suami istri sama-sama bekerja. Nah, kalau sama-sama bekerja ini biasanya seorang istri ini harus diberikan perhatian yang lebih oleh suami. Karena apa? Ketika nanti kalau seorang istri ini tidak diperhatikan lebih oleh seorang suami, maka istri ini nanti akan mencari perhatian yang lain. Begitu juga suami juga harus memperhatikan istri lebih. Karena apa? Kunci rumah tangga yang nanti akan menjadi keluarga yang harmonis itu saling memberikan perhatian. Terus gini Bu, ini kan kadang-kadang keluarga itu kan nggak mulus-mulus jalannya. Iya. Artinya dalam perjalanan banyak mungkin ya cobaan, bukan hanya secara yang Tina sampaikan tadi secara perhatian dan lain mungkin sangat fatal, komunikasinya juga sangat fatal. Tapi kan kadang-kadang keluarga itu kan pasang surut secara ekonomi. Itu kan jangan mungkin pernah tahu, awalnya ekonominya bagus, tahu-tahu usahanya menurun, hasilnya. Itu kan seringkali menjadi juga semacam gangguan. Iya. Nah, bagaimana mungkin jangan pernah mengamati atau secara pendampingan pernah menjumpai bagaimana tetap bertahan dalam bingkai keluarga, syukur-syukur menjadi keluarga yang harmonis ketika kondisinya tidak baik seperti itu, kira-kira gimana? Iya, begini Mas Ferry. Cara membangun keluarga sakinah ini dan keluarga harmonis ini kan ada 5 ya. Nah, tadi sudah kita kita paparkan bahwa salah satunya yaitu bersyukur kepada Allah. Nah, kalau sudah bersyukur kepada Allah ini kunci Mas Ferry. Karena apa? Seorang istri yang bersyukur kepada Allah dan menerima pasangannya atau suaminya apa adanya. Dalam artian apa? Ketika nanti ekonominya itu ada naik dan surutnya ya. Ketika ekonomi surut ini kadang banyak perempuan yang kurang enggak kuat ya Mas ya. Iya, enggak kuat. Karena apa? Itu tadi ada godaan-godaannya dari luar itu tadi medsos tadi ya. Betul. Ya. Terus akhirnya marah-marah. Nah, ini ketika dalam sebuah keluarga ini kita terapkan rasa syukur. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam artian apa? Allah sudah memberikan kita seperti ini, Allah sudah memberikan kita nikmat sehat, nikmat segalanya yang Allah berikan, itu kita bersyukur. Dan yang terpenting kita itu jangan dangak Mas Ferry. Jangan melihat ke atas. Jangan melihat ke atas. Maka kita bersyukur. Kalau sudah bersyukur, insya Allah nanti seorang istri yang bersyukur atas suaminya, maka suaminya itu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Istrinya sudah bersyukur menerima apa yang diberikan suami dan mengelola. Betul, tidak menuntut berlebihan. Nanti yang bahaya itu kan kalau sudah menuntut Mas. Aku kepingin dibelikan mobil gitu. Lah sedangkan suaminya, loh aku ya apa leku tuku lah, ngoten Mas. Coba mungkin pinjol atau yang lain yang aneh-aneh. Nah, sekarang kayak gini zaman pinjol itu kan luar biasa gampang dapatnya tapi susah nyaurnya Mas gitu. Terus yang selain itu Bu, selain bersyukur tadi disebutkan kan beberapa hal selain bersyukur Bu. Itu pokoknya saling menjaga ibadah, saling menjaga ibadah. Iya, mengingatkan. Karena apa? Ibadah itu Mas enggak bisa continue orang itu kan kenceng terus kan. Nah, kadang mesti ada beloknya, kadang ada malesnya. Namanya setan kan selalu ngobong-ngobong ya Mas ya. Untuk malas. Nah, ini kewajiban pasangan suami istri untuk saling mengingatkan. Kalau misalnya apalagi kalau suami kerja jauh gitu, kalau waktunya sholat diingatkan, Beb sudah sholat belum? Ya sudah sholat belum? Itu sepele tapi masuk. Iya, kadang betul. Kan asik kerja lupa. Betul Mas. Itu saling menjaga ibadah. Terus gini Bu, kalau sekarang kan zamannya medsos,
mewujudkan keluarga harmonis itu kan ya harapan kita semua, Bu. Tapi kan kadang-kadang loh, lihat di medsos, keluarga kono beli mobil baru, rumahnya baru, kita kan loh ini, itu kan juga menjadi sebuah apa ya istilahnya tekanan batin mungkin. Nanti yang kita sampaikan, iki yo apa menyikapi hal seperti ini itu kan penting karena tadi kalau enggak hati-hati, nuntut terus bahaya. Kira-kira gimana Bu menyikapi hal itu, Bu? Bersabar, Mas. Nggih. Karena pasangan suami dan istri itu selain melakukan hal lain juga bersabar satu sama lain. Kalau sudah sabar itu kan gini. Namanya sabar itu kan rimo ing pandum, Mas. Rimo ing pandum lah. Kalau sudah sabar, Allah sudah memberikan saya seperti ini, saya harus bersabar dan saya harus bersyukur itu tadi, Mas. Kembali kepada bersyukur tadi. Kalau sudah sabar, bersyukur, kita akan apa? Menerima apa yang Allah berikan saat ini. Nah itu yang luar biasa itu. Jadi kan kemudian orang bilang, wah keluarga sakinah, harapanku keluarga harmonis, harapanku ini kan tidak kemudian apa ya? Terwujud begitu saja, butuh hal-hal. Nah, bagaimana Bu sepanjang yang jenengan lakukan, yang jenengan mewujudkan itu? Apakah dimulai dari memperkuat ibadah dulu, memperkuat amal dulu, atau bagaimana Bu? Kira-kira tips-tipsnya? Iya, kalau urutannya, Mas, yang terpenting dalam suami dan istri itu menjalankan kewajiban masing-masing. Iya, jadi jangan sampai ketukar, Mas. Nanti misalnya kewajiban seorang suami mencari nafkah digantikan istri. Itu kadang itu sepele, cuman kadang kalau tidak bisa nerima itu akan tidak baik. Makanya nanti ada namanya komunikasinya itu tadi, musyawarahnya gitu. Jadi kewajiban seorang suami, laksanakan kewajiban sesuai dengan kewajibanmu. Kewajibannya seorang istri melayani suami, maka itu laksanakan kewajibannya dengan baik. Jadi jangan sampai ketukar gitu loh, Mas. Jadi istri melayani suami, suami memenuhi kebutuhan istri dan keluarga. Kewajibannya masing-masing dijalankan dengan sebaik mungkin. Betul. Terus Bu, ada pesan nggak jenengan sebagai seorang penyuluh agama yang yang concern terhadap bagaimana membangun keluarga sakinah kepada sobat Kemenak sekalian, berpesan untuk membangun keluarga sakinah itu apa Bu pesan-pesannya jenengan? Iya, terima kasih. Pesan kami bahwa dalam sebuah rumah tangga itu ada orang mau menikah kan jelas cinta dan kasih, Mas ya. Nah, rasa cinta dan kasih sayang ini tolong jangan sampai pudar. Dalam artian apa? Dalam sebuah rumah tangga, rasa cinta dan kasih sayang ini harus terus dipupuk, Mas Ferry. Jadi dipupuk, ditumbuh suburkan sama dengan tanaman. Nah, ketika tanaman itu kita tidak siram, maka akan layu dan mati. Sama dengan cinta itu. Cinta dalam sebuah rumah tangga itu harus diciptakan, Mas Ferry. Nah, cinta itu harus diciptakan. Bagaimana caranya? Itu tadi dengan berkomunikasi yang baik, dengan saling memberikan pengertian pada pasangan, saling memperhatikan, saling mencintai. Intinya dalam sebuah rumah tangga itu adalah saling dan saling. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, dia saling. Jadi itu pesannya kami, untuk cinta ini harus dirawat, ditumbuh suburkan dan diciptakan. Jadi dalam rumah tangga itu harus diciptakan cinta dan kasih sayang gitu, Mas. Terima kasih sobat Kemenak sekalian. Bagi sobat Kemenak yang ingin atau membutuhkan layanan dari penyuluh agama di wilayah Kota Mojokerto, bisa langsung hadir di kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, dalam hal ini di seksi Bimas Islam, atau bisa hadir di masing-masing KUA di 3 kecamatan. Insya Allah kami dari kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto siap memberikan fasilitas atau bantuan yang Anda butuhkan. Bu Alful, terima kasih sekali bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Semoga yang jenengan sampaikan dari pengalaman jenengan dan dari beberapa hal yang menjadi kajian kita pada hari ini bisa memberikan manfaat dan bisa diambil manfaat oleh sobat Kemenak sekalian. Sobat Kemenak sekalian, saya Ferry Mahendra Kurniawan sebagai host dan Bu Alful mohon izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.